warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Kamila dari Prodi Bimbingan Konseling IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu pemahaman pribadi siswa. Pribadi siswa yaitu mengerti atau mengetahui benar pribadi siswa, baik dari segi potensi maupun masalah-masalah yang ada di dalam diri setiap siswa. Kita sebagai guru harus mampu mengetahui bagaimana sikap dan perilaku siswa kita untuk kelangsungan belajar dan untuk tujuan belajar itu. Adapun aspek-aspek yang harus dipahami dalam pemahaman pribadi siswa, yaitu yang pertama ada aspek intelektual, aspek bahasa, aspek sosial, dan aspek emosi dan moral. Yang pertama yaitu ada aspek intelektual, yaitu aspek yang mencakup kecerdasan, kecakapan, dan kreativitasnya. Kedua yaitu ada aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu aspek yang menyangkut bagaimana cara siswa berkomunikasi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang ketiga ada aspek sosial, yaitu aspek yang berkaitan dengan bagaimana cara siswa berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu aspek emosi dan moral. Aspek emosi dan moral ini sangat perlu dipahami karena berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada teknik pemahaman. Teknik pemahaman itu dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu teknik yang menggunakan alat-alat yang disebut tes dan skala. Teknik tes yang pertama ada tes intelijensi atau kecerdasan. Tingkat kecerdasan itu disebut IQ. Diklasifikasikan menjadi 3, yaitu superior atau jenius, normal, subnormal atau rendah. Yang kedua tes bakat, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur potensi dalam bidang tertentu. Yang ketiga tes hasil belajar, yaitu mengetahui pemahaman siswa dalam suatu materi. Yang terakhir yaitu ada tes kepribadian. Tes kepribadian yaitu tes yang dilakukan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Selanjutnya teknik non-tes. Teknik non-tes yaitu teknik pengumpulan data dengan tidak menggunakan alat-alat baku dan hanya mendeskripsikan atau memberikan gambaran. Teknik non-tes yang pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat langsung perilaku siswa. Yang kedua, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan memberikan pertanyaan secara lisan dan jawabannya pun secara lisan. Yang ketiga, angket. Apa sih angket itu? Sebenarnya angket dengan wawancara itu sama. Hanya saja yang berbeda itu dalam pemberian pertanyaan dan jawabannya. Angket itu dilakukan secara tertulis, sedangkan wawancara dilakukan langsung. Yang keempat, studi dokumenter, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat dokumen dari dokumen yang sudah ada. Yang kelima, sosiometri, yaitu teknik pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial di dalam suatu kelompok tertentu. Yang keenam, autobiografi adalah riwayat hidup seseorang. Apabila autobiografi itu ditulis secara lengkap, akan mempermudah guru memahami siswa. 7. Studi kasus, yaitu penelitian terhadap seseorang yang memiliki masalah dengan mengumpulkan semua data dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, yaitu konferensi kasus, dapat digunakan untuk meneliti siswa yang memiliki masalah.
Hanya dalam memahami pribadi siswa, guru akan lebih mudah mengenali kapan perkembangan norma yang sungguhnya itu dimulai, sehingga guru dapat mempersiapkannya untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.